Assalamualaikum, perkenalkan saya Mutiara, seorang mahasiswa gizi. Kalian pernah gak sih dengar kata nutrigenomik dan nutrigenetik? Jadi, nutrigenomik adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara zat gizi dalam makanan dengan struktur DNA dan ekspresi gen dalam tubuh manusia. Ilmu ini berfokus pada bagaimana komponen makanan dapat mempengaruhi regulasi gen yang berdampak pada kesehatan dan risiko penyakit. Sedangkan nutrigenetik adalah studi tentang bagaimana variasi genetik individu seperti polimorfisme nukleotida tunggal atau SNP yang mempengaruhi respon tubuh terhadap zat gizi tertentu, termasuk cara tubuh menyerap, memetabolisme, dan menggunakan nutrisi tersebut. Tujuan dari nutrigenomik dan nutrigenetik adalah untuk meningkatkan kesehatan melalui intervensi nutrisi yang disesuaikan secara genetik. Di sini saya telah baca sebuah jurnal tentang nutrigenetik dan nutrigenomik yang berjudul Nutrigenomics, Opportunities and Challenges for Public Health Nutrition yang ditulis oleh V. Sudarkan Reddy dan kawan-kawan. Nama jurnal ini adalah Indian Journal of Medical Research yang diterbitkan pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep nutrigenomik dan perannya dalam memahami interaksi antara nutrisi, gen, dan kesehatan. Yang kedua, mengeksplorasi peluang dan tantangan penerapan nutrigenomik dalam mengatasi masalah nutrisi kesehatan masyarakat seperti stunting, defisiensi mikronutrien, dan sindrom metabolik. Yang ketiga, mengidentifikasi biomarker nutrisi dan polimorfisme genetik yang mempengaruhi penyerapan dan metabolisme nutrisi. Yang terakhir, mendorong rekomendasi diet yang dipersonalisasi berdasarkan profil genetik individu atau kelompok populasi. Metode penelitian digunakan ada 3. Yang pertama, tinjauan literatur. Yang kedua, teknologi omics. Dibagi menjadi 3, yaitu genomik dengan menganalisis SNP untuk mempelajari variasi genetik. Yang kedua, transkriptomik, yaitu studi ekspresi gen menggunakan microarray dan sequencing RNA. Yang ketiga, proteomik dan metabolomik, yaitu penggunaan spektrometri massa dan spektroskopi NMR untuk mengidentifikasi protein dan metabolit terkait nutrisi. 3. Studi kasus seperti stunting, defisiensi mikronutrien, dan sindrom metabolik untuk menunjukkan aplikasi nutrigenomik. Hasil dari penelitian ini yang pertama, stunting. Anak dengan stunting memiliki kadar asam amino esensial misalnya leusin dan metabolit seperti sphingomyelin yang lebih rendah yang terkait dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak. Yang kedua yaitu aktivasi jalur mTORC1 oleh nutrisi seperti leusin dan zinc berperan penting dalam pertumbuhan linear. Yang kedua, defisiensi mikronutrien seperti polimorfisme gen yang dapat mempengaruhi metabolisme nutrisi seperti folat yang berdampak pada kadar homocysteine dan risiko penyakit. Yang kedua, variasi genetik juga mempengaruhi penyerapan vitamin E dan B-karoten. Yang ketiga, sindrom metabolik seperti faktor genetik pada gen FTO dan pola makan yang dapat memodifikasi risiko obesitas dan diabetes melalui perubahan epigenetik seperti metilasi DNA. Yang keempat, biomarker dan rekomendasi diet. Nutrigenomik dapat mengidentifikasi biomarker untuk status nutrisi dan penyakit dan protein pengikat untuk pertumbuhan anak. Kemudian studi ini menyarankan perlunya rekomendasi diet yang dipersonalisasi berdasarkan genetik untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.